تال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء. Halo sahabat Bawaslu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Rawong Ramadan. Acara ini khusus disediakan untuk sahabat Bawaslu untuk menemani waktu ngabuburit sahabat semua. Bertepatan dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan nilai-nilai kejujuran dan integritas, kali ini podcast akan membahas satu tema yang sangat menarik berkaitan dengan integritas dan etika. Saya berdiri di salah satu kawasan ikonik di Kota Semarang, yaitu kawasan Kota Lama. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas tema yaitu menjaga integritas dan meneguhkan etika penyelenggara pemilu. Setelah hadir bersama saya, anggota Bawaslu Kota Semarang, Ibu Silvania Susanti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Ibu? Sehat? Baik, alhamdulillah. Saya juga senang menyapa sahabat Bawaslu, terutama di bulan Ramadan ini. Oke Bu, untuk mengawali podcast pada sore hari ini, boleh nih kiranya 1 atau 2 pantun Bu untuk mengawali bersama sahabat-sahabat semua. Pantun ya Mas? Boleh? Beli selasih di pasar raya, Cakep, beli kelapa untuk kolak. cakep, Selamat menjalankan ibadah puasa, cakep. sahabat Bawaslu semua. Mari kawal pemilu jujur dan bijak. Oke Bu, terima kasih atas pantunnya. Kalau kita di bulan Ramadan nih Bu, kan adalah bulan yang penuh dengan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai integritas. Menurut Bu Silva sendiri, apa sih Bu makna integritas dan etika itu sendiri? Ini pertanyaannya berat nih kayaknya. Integritas penyelenggara pemilu menjadi fondasi penting ya dalam demokrasi, karena demokrasi itu bertumpu pada percayaan ya. Seluruh proses mulai dari pendaftaran pemilih, mulai dari kampanye, mulai dari pemungutan suara hingga penetapan hasil hanya akan memiliki legitimasi jika dijalankan secara jujur, secara adil dan tidak berpihak. Ya, penyelenggara pemilu itu adalah penjaga amanah rakyat. Mereka memiliki nilai yang sama. Setiap peserta diperlakukan setara dan setiap keputusan itu diambil berdasarkan aturan. Itu jelas ya, bukan kepentingan tertentu. Ketika integritas terjaga, hasil pemilu dapat diterima oleh semua pihak, ya, termasuk yang kalah karena prosesnya memang dipercaya. Sebaliknya, tanpa integritas, regulasi yang baik sekalipun pasti tidak akan berdampak. Ya. Kecurangan, keberpihakan atau penyalahgunaan kewenangan itu dapat merusak legitimasi hasil dari semua pemilu dan akan memicu ketidakpercayaan publik. Apalagi kami sebagai Bawaslu khususnya di Kota Semarang itu pasang mata, pasang telinga, semua harus sesuai dengan regulasi. Nah, dengan demikian integritas bukan hanya kualitas pribadi, melainkan pilar utama yang menopang legitimitas, nah, stabilitas dan keberlanjutan demokrasi. Oke, Bu. Sangat menarik ya sahabat semua dimanapun sahabat berada. Terkait ini Bu, kalau tadi makna sudah terus pentingnya seperti apa, menarik nih untuk kita ketahui dinamika penanganan pelanggaran Ibu terkait etika pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024 yang lalu seperti apa? Kalau
berdasarkan data penanganan kami, khususnya di Bawaslu Kota Semarang, pada pemilu tahun 2024, itu ada 2 pelanggaran kode etik penyelenggara yang ditangani. Sedangkan di pemilihan kepala daerah tahun 2024, ada 4 pelanggaran kode etik yang ditangani. Nah, jumlah ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan berjalan sesuai dengan aturan, ya. Dan setiap dugaan pelanggaran itu tidak hanya sudah ada pelanggaran nih, tetapi setiap dugaan pelanggaran diproses sesuai mekanisme yang berlaku, harus transparan, dan akuntabilitas menjadi komitmen kami selaku penyelenggara pemilu, yaitu sebagai badan pengawas. Gitu. Oke Bu, tadi disebutkan di pemilu ada 2 dan di pilkada ada 4 gitu. Iya. Oke. Terus Bu, dari adanya dinamika penanganan kode etik tadi, apa sih Bu pelajaran yang bisa kita ambil dari adanya penanganan pelanggaran etika tadi? Pelajaran ya. Untuk pelanggaran itu kan menjadi pengingat bahwa integritas harus terus dijaga, ya, dan diperkuat. Selain pengingat, kita juga mengadakan evaluasi, pembinaan, serta penguatan kapasitas menjadi langkah penting. Kami rasa setiap amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Betul nggak? Iya Bu. Nah, dengan pertanggungjawaban itu terutama tanggung jawab moral nih ya terhadap sesama, artinya jabatan itu adalah amanah. Betul. Dan jabatan itu harus dipertanggungjawabkan. Oke Bu, sangat menarik ya sahabat Bawaslu dimanapun sahabat berada. Tadi sudah ada makna, sudah ada dinamika. Terus kali ini Bu, apa sih cara atau kiat untuk menentukan integritas dan moral etik tadi Bu? Cara ya. Iya, Bu. Kan ini semua kembali kepada Iya. pribadi ya. Iya Bu. Dan tapi karena kami dari awal sudah disumpah, sudah janji sebagai Bawaslu Kota, bisa Kota Semarang, pasti kan ada suatu diantaranya penguatan pemahaman kode etik ya, itu yang pertama. Terus yang kedua itu budaya organisasi. Nah, budaya organisasi yang harus menjunjung profesionalitas. Nah, terus yang ketiga itu pengawasan partisipatif masyarakat. Jadi integritas ini tidak dibangun lewat regulasi, tapi juga melalui kesadaran spiritual dan moral. Nah, di bulan berkah ini kan, bulan Ramadan ya, bulan yang penuh pengampunan. Ramadan bulan yang suci untuk menjalankan ibadah puasa, untuk merefleksi diri kita ya. Jadi Ramadan ini adalah salah satu ya momentum refleksi untuk memperbaiki. Oke. Mungkin ini Bu, sebagai penutup nih di akhir sesi kita, apa kiranya harapan Ibu untuk penyelenggaraan pemilu nanti di tahun 2029? Ini masih jauh ya? Masih Bu. Cuman kiat-kiat harapan menyongsong ke 2029 dari Ibu seperti apa? Oh iya, kemarin pemilu 2024, 5 tahun lagi berarti 2029 ya. Oke, harapan kami untuk pemilu tahun 2029 itu dapat berjalan lebih berintegritas ya. Minim pelanggaran, semakin profesional ya. Kami berharap angka pelanggaran kode etik itu nantinya dapat ditekan semaksimal mungkin, dan semoga seluruh penyelenggara itu makin sadar bahwa tugas ini adalah amanah loh, bukan hanya sekedar pekerjaan. Wah, aku bekerja di Bawaslu Kota nih, Kota Semarang khususnya. Tapi tugas ini adalah amanah ya. Dan semoga masyarakat juga aktif mengawasi. Jadi demi nantinya demokrasi yang bermartabat. Jadi masyarakat nanti juga
untuk ke depan lebih peduli, masyarakat itu lebih sadar, masyarakat itu lebih berani jika ada pelanggaran, silahkan lapor ke Bawaslu. Nah, karena kami di sini di Bawaslu Kota Semarang, lapor ke Bawaslu Kota Semarang. Gitu. Baik Ibu. Nah, sahabat Bawaslu, tadi waktu kita di awal kan sudah dibuka nih oleh Bu Silva dengan pantun. Mungkin satu pantun lagi Bu untuk closing, begitu. Monggo Bu. Pantun lagi ya. Pantun Tadi lagi dong. dibuka, terus kalau nggak ditutup, Iya. jadi masuk angin nih. Betul. Baiklah. Sebentar, saya pikir dulu nih. Beli kurma di Tanah Arak. Cakep. Buka puasa dengan hangat. Mantap. Bawaslu bekerja dengan adab. Yes. Nah, jaga pemilu dengan semangat. Mantap. Semangat sahabat Bawaslu semua. Oke Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan dalam diskusi sore hari ini bersama sahabat Bawaslu semua dimanapun sahabat berada. Tadi dari apa yang disampaikan oleh Bu Silva mungkin ada satu benang merah ya yang bisa kita tangkap bahwa integritas dan etika bukan hanya sekedar hukum atau administrasi belaka, tapi integritas dan etika merupakan panggilan iman, panggilan hati. Nah, sahabat Bawaslu semua, kiranya kita sudah sampai di akhir sesi Bu. Mungkin apabila ada salah-salah kata dari saya selaku host ya, selaku teman di podcast ini, saya mohon maaf dan saya terima kasih atas kesediaan Ibu memberikan banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman dari sesi kali ini. Saya kira itu demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.